Karena kalau misalnya kalian udah tulis 7 dan mereka udah tahu kalau jumlahnya itu ada 7, itu sangat mudah ketebak dan mereka nggak akan nge-swipe ke sesuatu yang kamu iklankan di slide terakhir. Padahal kita kan tujuannya satu, membuat konten carousel, membuat audiens membaca sampai akhir. Itulah pentingnya kalian melihat konten ini dan mencontek bumbu-bumbunya. Oke, welcome back to my channel Dunia Rahmat yang akan membahas seputar digital marketing, copywriting, atau branding semacamnya. Kalau kamu mau belajar dengan santai yang nggak muluk-muluk teorinya, kamu bisa subscribe channel ini. Aku juga punya jasa pengelolaan sosmed, ada di Halicon Indonesia. Kalian bisa follow kalau misalkan kalian butuh jasa pengelolaan konten sosial media. Please kontak Halicon. Oke, para pemirsa, untuk hari ini kita mau belajar tentang copywriting. Kalau kalian berpikir kita akan belajar soal Aida, Aisyah, semacamnya, enggak. Karena sekarang tuh udah nggak butuh yang teori-teori kayak gitu, kita butuhnya itu yang secara realistis aja, yang ngena. Kayak contohnya di brand yang aku handle, secara prakteknya itu ya kayak Aida, Aisyah, PAS, BAB, kayak gitu tuh semacamnya. Cuman kita tuh harus tambahin sentuhan bumbu-bumbu gitu, rumus copywriting. Jadi gini, kalian bisa terapkan teori copywriting apapun yang sudah kalian pelajari di kelas-kelas yang udah kalian bayar. Sedangkan di sini kalian bisa belajar bumbu-bumbunya secara gratis. Nah, jadi semua teori itu kalau di zaman sekarang kalau diterapkan itu sebenarnya itu menurut aku udah basi kalau kalian nggak mengerti bumbu-bumbu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, pertama, bumbu yang paling menyentuh itu adalah emosi. Ya, emosi manusia kayak marah, sedih, kecewa, akhirnya menyadari dan lain sebagainya. Nah, contoh. Kalau misalkan kita mau bahas sesuatu yang sifatnya itu edukasi, gitu, kita coba tekankan ke masalah apa yang akan dihadapi oleh orang itu. Misal kita lagi mengiklankan atau kita lagi buat konten yang targetnya itu ke ibu UMKM yang masih struggle, kenapa omsetnya segitu-gitu terus. Nah, udah jelas nih, konten ini udah jelas ya, kita udah gak bahas target lagi karena itu udah dibahas sebelum-sebelumnya. Ya udah, langsung aja tekankan judulnya tuh. Jadi kamu kasih bumbu-bumbu emosi. Contoh, tahun 2026 pengeluaran makin banyak, BBM naik, semuanya ikutan naik, terus kita sebagai pemilik UMKM ini harus ngapain? Nah, itu kita mancing emosi rasa marah gitu ya. Karena apa? Karena BBM naik gitu. Siapa sih yang nggak marah kalau misalkan BBM naik? Ya kan, itu hanya kita memicu atau men-trigger mereka tuh untuk berpikir, oh ya semenjak BBM naik, terus apapun naik, itu semua akomodasi bahan-bahan, ongkir dan lain sebagainya itu ikutan naik, yang akhirnya membuat jadi struggle gitu loh. Slide pertama itu jangan panjang-panjang, 2 baris itu cukup. Langsung ke spot, kira-kira kalau UMKM itu kebingungannya apa, bahan baku naik, thread di baris pertama. Terus yang kedua itu langsung ke thread, dampaknya itu apa gitu loh, yang bikin mengena di hati mereka itu apa. Nah, contohnya kayak gitu. Slide kedua, baru kita kasih bridging. Copywriting di slide kedua jangan sampai itu putus. Meskipun di Reels itu juga harus seperti itu. Kata-kata yang diucapkan setelah hook itu jangan sampai putus. Contoh yang putus itu seperti apa? Setelah kita tadi ngomong soal BBM naik, harga pangan ikut naik, terus langsung kita putus ke, ya itu penyebabnya yang kita rasain sebagai pemilik usaha UMKM. Nah, udah gitu doang, itu putus. Kalau putus kayak gitu, itu tuh jadi nggak ngena. Nah, terus bumbunya apa nih, Kak Dinia? Di slide kedua, kamu bisa kasih bumbunya itu yang menyatukan slide kedua dengan slide yang ketiga. Jangan langsung ngasih jawaban di slide pertama. Di slide pertama kan tadi udah kita kasih, kita harus ngapain, kayak gitu kan. Jangan langsung dijawab di slide kedua dan jangan langsung dijawab di slide ketiga. Slide keduanya itu harus kamu hubungkan dulu. Contoh misalkan tadi kayak aku udah bilang, yaitu adalah permasalahan yang kita rasakan akhir-akhir ini ibu-ibu sebagai pemilik UMKM, toko sosis, toko pop es. Nah, kayak gitu misalkan. Nah, jangan kayak gitu doang, kita kasih bumbunya. Bumbunya itu adalah sesuatu yang mengarahkan ke slide ketiga. Jadi makin repot kan? Yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Itu adalah bumbu yang membuat penasaran. Setelah emosinya dipantik, baru kita kasih sesuatu yang membuatnya penasaran untuk membaca sampai di slide ketiga. Slide ketiga apakah langsung jawaban dari slide pertama yang kita harus ngapain? Ya jangan. Meskipun judulnya di slide kedua bumbunya tadi adalah kita cari solusinya bareng-bareng ibu-ibu. Jangan sampai langsung ke solusi, tapi kasih ke bridging. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan BBM itu naik? Nah, kayak gitu. Apa sih yang menyebabkan BBM itu naik? Kita kasihlah penjabarannya. Biar kita tuh kelihatan nggak asal ngomong. Di slide pertama kita bahas dulu yang baris awalnya tadi yang kita ngomongin BBM naik, pangan sampai Anda Allah. Maklum ya, Wong Malang soalnya. Nah,
habis itu kita kasih kenapa sih kok bisa naik kayak gini, dampak apa nih yang udah kita rasain selama ini, terus kayak gimana. Setelah kita tahu penyebabnya, terus kita tahu dampaknya, barulah slide 4 itu ke solusi. Itu ideal kayak gitu. Di slide 4 ini jangan sampai mandek. Di slide 3 tadi juga harus kita kasih bumbu-bumbu yang menjembatani antara slide 3 dan slide keempat. Ini juga berlaku untuk reels ya teman-teman. Selain menggunakan teori yang kalian gunakan di kelas-kelas yang sudah berbayar, kasih bumbu ini. Contoh, kalian juga ngerasain gak? Iyalah, aku juga ngerasain gini. Pasti dia bacanya tuh sambil kayak gitu. Setelah gitu baru dia ke slide selanjutnya. Kalau mandek misalkan, ya penyebabnya tuh ini yang udah kita rasain tuh kayak gini. Kalau cukup mandek sampai di situ, ya orang nggak akan kepo dengan slide selanjutnya. Kita pancing yang tadi. Kalian juga ngerasain juga nggak? Habis itu langsung move ke slide keempat. Di sini baru ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakuin. Misal menghemat atau menghitung HPP ulang atau dengan trik promonya gimana atau gimana yang kita akan bahas juga di strategi selanjutnya ya. Bagaimana cara menentukan promo atau campaign yang bagus. Habis itu di slide itu udah ada nih solusinya. Apakah mandek sampai di situ? Jangan. Misal kita membuat 7 hal yang bisa kita lakuin sebagai owner UMKM yang ingin tetap untung di era yang sudah gonjang-ganjing ini. Kita tulis di situ 4 aja atau kalau nggak 5 aja. Kalau di psikologi, kalau kita lagi jualan atau kita lagi membuat sesuatu yang membosankan kan, konten edukasi seperti ini, kalau nggak dar itu pasti orang bosan, sehingga kita kasih bumbunya itu 5 aja gitu, jangan langsung semuanya. Ini BTW kalian catat sendiri ya tadi rangkumannya dari awal sampai akhir, biar aku tuh kayak berguna aja was di sini. Nah terus habis itu misal udah kalian gituin ya kan, yang kedua itu kalian tulis di slide 5. Nah di slide 4 ini kalian kasih bumbu di akhir, jangan sampai mentok di slide 4 itu kan tadi judulnya kan ada 7 hal yang bisa kita lakuin, kita udah tulis 5 di situ. Lanjut, nah kita kasih bumbu kayak gitu, lanjut panah gitu misalkan. Intinya tuh kayak lanjut gak nih, kayak kita ajak ngobrol aja gitu loh, meskipun tuh ibu-ibu yang kayak rumpi kayak gitu. Habis itu di slide 5 baru kalian tulis 2 dan sesuatu yang kalian iklankan. Kenapa kok nggak langsung ditulis 7 gitu loh? Di situ kan judulnya udah 7 poin yang harus kita lakukan. Karena kalau misalnya kalian udah tulis 7 dan mereka udah tahu kalau jumlahnya itu ada 7, itu sangat mudah ketebak dan mereka nggak akan nge-swipe ke sesuatu yang kamu iklankan di slide terakhir. Padahal kita kan tujuannya satu, membuat konten carousel, membuat audiens membaca sampai akhir. Lelek, misal di tengah-tengah kita sudah selesai, ya apa gunanya dong? Makanya itulah pentingnya kalian melihat konten ini dan mencontek bumbu-bumbunya. Iklan tuh macam-macam, misal jualan bahan baku atau misalkan free ongkir bahan baku ini dan ini. Terus misalkan beli ini gratis ini, diskon untuk pembelian banyak. Misalkan kalau misalkan produk, kalau misalkan kelas ya udah tinggal kalian kasih edukasi aja. Hitung HPP ulang pasca harga BBM naik 2026. Nah, pokoknya sesuatu yang kalian iklankan atau tujuan kalian tuh pengen orang tuh lihat apa gitu. Kalau misalkan kalian pengen orang follow ya kalian tulis aja follow untuk info lainnya. Bismillah, pokoknya untuk materi kita hari ini bersama Ibu Guru Dinia. Saksikan untuk kelas kita selanjutnya dan jangan lupa subscribe biar aku semangat membuat konten gratis agar kalian bisa mendapatkan ilmunya dari pengalamanku yang sudah pengalamanku apa ya Rek? Hampir 3 tahun kerja di digital agency, terus sekarang aku menjadi tim content creator dari content creator terkenal. Thank you. See you.